jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Dan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Haleluya. Selamat Tuhan saudara semua, shalom. Saudara, saya percaya hari ini saudara kita datang beribadah bersama-sama, saudara datang dengan segala keadaan kita, saudara. Tapi satu hal saudara yang saya percaya, firman Tuhan berkata, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna, saudara. Hari ini saudara, dengan segala apapun yang kau alami,
Mungkin permasalahan kehidupanmu saudara, engkau datang kepada Tuhan, engkau datang kepada sumber kekuatan bagi setiap kehidupanmu saudara. Saya percaya saudara, saat kita datang menyembah Tuhan, maka kuasa Tuhan turun bekerja bagi setiap kehidupan kita. Yang percaya kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita saudara. Bolehkah sama-sama kita angkat tangan kita saudara, sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ini setiap kami bawa pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Bertahtalah Tuhan atas penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan saudara. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari sama-sama katakan saudara. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami datang menyembah Engkau di tempat ini Tuhan Yesus Tuhan. Mari sama-sama nyatakan saudara. Bapakku datang untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang berada dalam lemah. Kau sempurna, kami percaya. Sama-sama. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Mari sama-sama nyatakan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama saudara, angkat kedua tanganmu, nyatakan sama-sama keluar. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Kami percaya ada penyertaan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Mari angkat suaramu, nyatakan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari semangat nyatakan. Immanuel, Immanuel.
Tuhan. Come on, declare. Nyatakan besar anugerah-Mu. Come on. Besar anugerah-Mu, Berlimpah. berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari Semakin hari semakin bertambah besar. kamu sama-sama GBBC nyatakan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu berlimpah. berlimpah kasih-Mu. Semakin hari Semakin hari semakin bertambah besar. mari angkat tanganmu saudara. Come on, declare dengan segenap hati. Nyatakan. Come on. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Dengarlah seruan kami Tuhan Yesus. Semakin hari nyatakan besar anugerah-Mu Tuhan. Sama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari Tuhan. Semakin hari semakin bertambah Besar. besar anugerah. Nyatakan semakin hari Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yang percaya besar kuasa-Mu dalam setiap kehidupanmu, berikan tepuk tangan sorak-sorai. Sebab kami tahu Tuhan besar kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di tempat itu Tuhan kami siap memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami berkatakan tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyembah. Sama-sama kita katakan Amin. Shalom GBI PRJ. Lebih lagi shalom. Seberapa banyak di sini yang percaya bahwa kita adalah umat-umat pilihannya Tuhan? Boleh sama-sama angkat tanganmu. Katakan haleluya. Mari sama-sama hari ini kita mau belajar lagu baru. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa kita adalah pilihannya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sama-sama. Kita dipilih dan dikuduskan
soul. Say, Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise Him in the valley, praise the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. come on. As long as I'm breathing, I got a Say, reason say. to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I'm down. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, Come on. I got a Say, reason say. to praise the Lord, oh my soul. 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 Come on, come on. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Mighty say, Praise the Lord, oh my soul. oh my soul. Oh, my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya Engkau kepadamu, Tuhan dan Raja kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat hadirat dan lawatan-Mu bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa bangsa kami di hadapan Engkau. Kami berdoa Tuhan dan memberkati bangsa kami Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan penduaian jiwa-jiwa. Indonesia masuk di dalam api lawatan Tuhan, dan kami akan melihat setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur Tuhan untuk pemilu yang telah berlangsung dengan aman dan damai. Tuhan memberkati KPU di dalam proses rekapitulasi. Tuhan sekarang ya Bapa, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga semua pihak boleh menerima hasil
hasil pemilihan umum Tuhan. Biarlah terjadi rekonsiliasi antara yang kalah maupun yang menang. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Biarlah ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Hikmat kebijaksanaan ada atas pemimpin-pemimpin kami di masa-masa akhir jabatan mereka. Biarlah mereka mengambil setiap keputusan dan kebijaksanaan untuk Tuhan mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu, pengembalaan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Di situ ada kemuliaan Tuhan, mujizat dan tanda-tanda heran menyertai hamba-Mu sebagai pembawa api Pentakosta ketiga, mulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa dan seluruh keluarga besarnya aman di dalam tangan perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala CK7 terkasih Dr. Rianto. Tuhan memberkati kesehatannya. Engkau berikan kesehatan yang prima. Engkau memimpin dan menuntun hamba-Mu Tuhan untuk membawa setiap kami jemaat CK7 menjadi murid-murid Kristus yang militan dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh keluarga besarnya aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia yang ada di CK7. Bangkit, jadilah terang, sebab terang-Mu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Mereka akan semakin next level di dalam iman, pengabdian, ketaatan dan keintiman dengan Tuhan. Mereka akan melakukan kehendak Bapa untuk membawa gelombang api lawatan terbesar di akhir zaman ini. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan, sampai amanat agung-Mu tergenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Tuhan Yesus, ada satu pengumuman yang saya ingin sampaikan. Seiring dengan visi Gembala Sidang di tahun ini, yang berkata untuk kita bangkit dan menjadi terang. Gembala kita, Dr. Rianto, rindu agar setiap jemaat tidak hanya menjadi mereka yang memperkatakan untuk bangkit menjadi terang, tapi kita juga bisa menjadi pelaku firman. Itu sebabnya mulai bulan Maret kemarin, terlepas dari setiap kegiatan misi yang kita sudah lakukan, kita mulai perbanyak supaya kita bisa melibatkan jemaat-jemaat. Nah, dari multimedia kita bisa lihat di awal tanggal 2 Maret kita sudah pergi ke Panti Jompo bersama dengan jemaat. Ya, kita ada pergi ke rumah singgah untuk anak-anak penderita kanker. Kita ada pergi ke yatim piatu. Kita banyak tempat-tempat yang kita kunjungi. Banyak kesaksian-kesaksian juga dari jemaat yang mereka diberkati melalui pelayanan ini. Dan di samping daripada itu, nanti tanggal 20 ini hari Rabu, kita akan pergi melayani di lapas wanita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terbeban dan rindu untuk ikut melayani, Bapak Ibu bisa mendaftar juga. Dan di akhir bulan, tanggal 30 ya kalau nggak salah ya, di akhir bulan kita juga akan pergi mengunjungi sekolah PAUD, pendidikan anak usia dini yang selama ini kita selalu support mereka. Kita juga akan datang ke sana dan kita akan layani mereka. Ya. Tapi tentu saja Bapak Ibu Tuhan Yesus, untuk supaya kita bisa melakukan semua ini, kita juga butuh support dari Bapak Ibu melalui taburan-taburan. Itu sebabnya mulai bulan Maret ini, kita di setiap minggu ketiga, kita akan ada persembahan diakonia. Jadi di setiap minggu ketiga, kita akan ada persembahan diakonia, kita juga akan ada persembahan umum. Ya, persembahan diakonia ini kita akan gunakan untuk setiap kegiatan. Untuk kita berbagi kasih, untuk kita libatkan jemaat-jemaat juga. Persembahan umum tetap kita jalankan seperti biasa sesudahnya. Amin. Kita ambil bagian dan kita menjadi terang ya. Yuk sekarang kita masuk di dalam doa. Teman-teman Asyir juga udah siap dengan kantong-kantong kolektenya. Nanti mereka akan bagikan kantongnya. Bapak Ibu yang terbeban bisa ikut untuk menabur. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu.
Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari pelebaran kerajaan-Mu. Menjadi bagian di mana kami bisa berbagi kasih kepada banyak orang yang membutuhkan. Kepada banyak orang yang kurang. Dan kami percaya Tuhan setiap hal yang kami tabur untuk kerajaan-Mu tidak akan kembali sia-sia. Engkau perhitungkan setiap taburan kami. Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu yang menabur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Puji nama Tuhan. Kami rindu menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ ibadah sore, boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Ada di kanan saya, puji Tuhan, shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, dapat mengisi form Meta Jiwa Baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar. Dan setelah ibadah selesai, dapat mengunjungi kantor Jiwa Baru yang ada di depan ruang ibadah. Baik, saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Atau bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan. Para pengerja akan segera membantu. Dan dengan hormat sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Reonsat hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Christopher Tapiheru. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Elizabeth Suhadi. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja.
persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Minggu depan akan diadakan penyerahan anak. Silahkan mendaftarkan diri bagi yang ingin menyerahkan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, amin. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Come on, terpujilah namamu Tuhan. Halo buat para wanita keren. Jangan lupa di tanggal 21 Maret nanti akan Mongol hadir di acara Women of Integrity di Gereja GBI PRJ CK7. Lokasinya di Gedung Integrity di Kemayoran. Apa aja yang nanti dibahas, pokoknya namanya juga unboxing. Kita akan buka-bukaan terhadap banyak hal. Yang penting yang kita buka bisa menumbuhkan iman kita dan makin mempererat kita dengan Tuhan. Siapa nggak stres Kenalpot Indonesia, acaranya terbuka untuk umum, gratis, datang aja, ajak teman-temannya biar kita bertumbuh bersama Tuhan. Yesus memberkati. Bye bye, bye bye, bye bye. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? And is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Tuhan bilang memang ujungnya kelihatan. Karena itulah caraku bukan caramu. Kamu jalan sama saya, kamu percaya sama saya, kamu pegang tangan saya. Ketika kamu menemukan kebenaran, kamu akan memiliki kehidupan yang sangat berkelimpahan. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, maka diinformasikan untuk doa fajar, Bible study, KUL dan kantor OTP CK7 diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Propaganda LGBTQ ini perlahan terus meluas di Indonesia. Setelah heboh, Taman Kota jadi lokasi praktis ini tayangan kartun berbahasa Indonesia itu dijadikan sarana dalam menyebarkan.
Menyikapi maraknya isu LGBTQ, Gereja GBI PRJ Group CK7 bersama narasumber Ibu Ugahari Rifum Esos MTH akan mengadakan seminar berjudul LGBTQ Emang Boleh? Seminar ini diadakan pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10 sampai dengan 14 WIB. Seminar ini terbuka bagi semua kalangan, khususnya orang tua, guru, muda-mudi, dan anak-anak berusia 12 tahun diperbolehkan untuk mengikuti seminar ini dengan didampingi oleh orang tua atau kakak pembina. Segera daftarkan diri Anda di kantor sekretariat semua cabang Gereja GBI PRJ Group CK7. Tuhan Yesus memberkati. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita semua percaya bahwa di dalam nama Tuhan ada kuasa yang besar, amin. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara hari ini alami, tapi mari datang kepada Tuhan. Mari berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada pemulihan, biar ada kesembuhan yang terjadi dalam hidup kita, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, till every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life.
Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama nyatakan. Your name is power. Yes, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Your name is power. Your name is power. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Your name is love. Shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is Katakan dengan sungguh-sungguh. Katakan dengan iman. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Bapa, namamu sungguh luar biasa. Namamu adalah kehidupan. Namamu adalah kuasa, namamu adalah mujizat Tuhan. Karena itu kami undang Kau masuk ke dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami undang Kau Tuhan. Pada keluarga kami, kepada kehidupan pekerjaan kami. Kepada semua Tuhan area-area kehidupan kami. Kami terbuka bebas Tuhan. Karena kami percaya namamu, nama yang penuh dengan kuasa. Nama yang penuh dengan keajaiban Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Keluarga kami aman dalam-Mu. Masa depan kami ada di tangan-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Father. Bapak, tiba saatnya kami dengar firman. Sesuai visi-Mu tahun ini, bangkit dan jadi terang. Karena itu, ubah hidup kami.
Transform our life. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang menjadi berkat buat dimanapun kami ditempatkan. Ubah kami Tuhan. Untuk itulah kami datang ke tempat ini Tuhan. Supaya kami punya kehidupan yang baru, kehidupan yang gak egois, kehidupan yang untuk orang-orang ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, untuk itulah kami Kau berkati ya Bapa. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan yang akan bagikan firman Tuhan. Sembunyikan aku di balik salib-Mu. Biar aku boleh totalitas dengan penuh keberanian beritakan kebenaran. Berkati kami semua di tempat ini supaya punya telinga seorang murid. Supaya kami belajar dan kami bisa berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita sebelum duduk. Sebelum duduk saudara, saya tadi melihat pemain musik masih ada yang dari tadi pagi, bener ya? Dari tadi pagi. Multimedia lantai 11 juga, lantai 10 juga. Nggak tahu ada yang tumpang tindih dari pagi. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat mereka. Silakan duduk. Puji Tuhan. Thank you, praise and worship. Thank you for the song. Selamat sore, shalom. Suaranya kurang keras, ya, karena saudara tidurnya cukup, makannya udah sempat 3 kali belum? Amin ya. Shalom, selamat sore. Puji Tuhan. Sekali lagi sebelum firman Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, hari ini saya akan bawakan sesuatu yang butuh saudara ikut mikir sama saya, oke? Ya, ada sesuatu yang luar biasa sekali. Mungkin saudara nggak pernah dengar khotbah tentang ini, tapi saya berikan judul Zoe. Saya berikan judul khotbah sore hari ini adalah Zoe. Apa itu Zoe? Bacanya Zoe dan bukan Zoe, kalau nama orang Zoe, betul? Ya, tapi ini adalah Zoe. Kita akan mengerti apa itu Zoe. Tapi saya harus mulai dengan ini. Nah saudara, kalau kita biasa hari Minggu, kita ngomongnya biasa pergi ke gereja, betul? Kamu mau pergi kemana hari Minggu? Kita bilang kita pergi ke gereja. Kalau ngomong ke gereja, kita nangkepnya gereja itu gedungnya, benar gak? Ya, kita mau pergi ke gereja, kita ke MGK, kita pergi ke gedungnya. Nah tapi, satu hari Yesus juga ngomong tentang gereja. Dia bilang begini, dia bilang, I will build my church upon a strong rock, dia bilang. Di atas batu ini, I will build my church. Aku akan bangun gerejaku, betul? Yesus pernah ngomong seperti itu. Nah gereja, bahasa Yunaninya, bahasa Greeknya adalah eklesia. Ya, eklesia itu artinya dipanggil keluar. Siapa yang dipanggil keluar? Yang dipanggil keluar itu saudara dan saya. Dipanggil keluar dari mana? Dipanggil keluar daripada kegelapan menuju terangnya Tuhan. Jadi waktu Yesus ngomong aku akan bangun gereja, dia nggak sedang mikir aku akan bangun gedung. Gereja perlu gedung, gereja perlu pelayanan, gereja perlu mimbar, gereja perlu fasilitas untuk melayani jiwa-jiwa. Tapi ide utama gereja bukan untuk bangun gedung, Yesus. Gereja itu adalah eklesia, orang yang dipanggil keluar. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Amin. Artinya kalau dia ngomong saya akan bangun gereja or church, artinya dia mau bangun kehidupan saudara dan saya, betul? Karena itu orang Kristen, saya juga orang Kristen, kita harus punya pemikiran bahwa kita bukan ke gereja untuk cuman dilayani, kita betul menikmati hadirat Tuhan, tapi bukan untuk keuntungan kita, tapi kita datang untuk buka diri supaya hidup kita dibangun. Ya. Nah, Tuhan itu kasih hidup yang baru. Dia kasih namanya a new life kepada kita, orang-orang berdosa yang selama ini kehidupan kita kehidupan yang lama yang berdosa. And Zoe itu artinya hidup atau life, katakan hidup. Firman Tuhan berkata di Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Bisa tolong dibantu buka pointer saya rasanya ketinggalan. Coba boleh di next. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan bilang begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Supaya saudara punya Zoe.
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, Zoe itu adalah hidupnya Tuhan sendiri. Saya ulangi. Zoe is the God kind of life. Hidupnya Tuhan sendiri, bukan hidup saudara, bukan hidup manusia yang kita pikir hidup di dalam Tuhan nanti ditambah-tambahin, diberkati. Betul, mungkin kita nikmati berkat, tapi Zoe itu, Tuhan itu datang, dia mau kasih hidup yang totally new. Dia bilang, hidup yang benar-benar baru. Jadi bukan cara hidup kita, tapi ada cara hidup yang baru. Ada yang sebelumnya kita nggak bisa lakukan, sekarang ada yang kita bisa lakukan. Hidup Tuhan sendiri. Berarti bayangin hidup Tuhan sendiri, dia kasih ke kita. Itu yang harus kita bangun selama kita di bumi. Zoe, the God kind of life. Hidupnya Tuhan sendiri. Nah, hidup Tuhan sendiri itu saya mungkin ini suatu pengajaran yang cukup dalam, tapi saya rangkum dalam beberapa kata tentang hidup. Coba boleh tolong slide selanjutnya. Nah, hidup Tuhan adalah hidup yang kekal, betul. Makanya saya ada tulis eternal life. Sebelumnya punya nggak? Nggak punya. Dia kasih hidup yang baru, hidup eternal life. Lalu dia kasih powerful life. Hidup yang kuat gimana? Hidup yang penuh kuasa gimana? Bukan hidup yang bisa, saya bisa bikin saya sukses. Not that powerful, bukan powerful seperti itu. Tapi hidup yang lepas dari kecanduan, lepas daripada dosa. Kita punya power untuk tidak memilih berbuat dosa. We have that kind of power. Lalu Tuhan bilang lagi, my life is a fruitful life. Zoe adalah kehidupan yang berbuah. Sebelumnya kita nggak bisa berbuah. Kita sebelumnya mau berbuat sebagus apa, itu nggak bisa menyelamatkan kita, betul? Tapi dia kasih hidup yang baru. Yang dulu hidupmu tidak berbuah, sekarang hidupmu itu bisa berbuah. Tapi belum tentu kita mau berbuah, bedanya itu. Jadi Tuhan kasih hidup ini. Sebelumnya kita nggak bisa menikmati hadirat Tuhan. Sebelumnya kita nggak kenal Tuhan. Sekarang Tuhan kasih hidup yang baru. An intimate life. Nah, semua ini bisa dinikmati. Makanya firman sebelumnya bilang hidup yang berkelimpahan. Kalau kehidupan Tuhan sendiri dia kasih ke kita. Perhatikan, Tuhan adalah roh, betul? Dia hidup di sorga. Dia ada di sorga. Dia nggak cuma terbatas di bumi. Kalau dia bilang dia kasih hidup Zoe yang berkelimpahan, kenapa kita mikir hidup yang banyak uang? Ayo, di sorga nggak ada uang. Di sorga nggak ada currency-nya apa? Bukan rupiah, bukan US dollar. Tapi kenapa kita orang Kristen suka pikir, wah Tuhan datang kasih hidup yang berkelimpahan, artinya saya diberkati. Sorry. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Yang hidup yang Tuhan mau maksudkan adalah hidup-hidup yang seperti ini. Dan saudara bisa dapat eternal life, you can be powerful, saudara bisa berbuah, saudara bisa intim sama Tuhan. Semua ini karena ada satu orang namanya Yesus, dia menghidupi kehidupan yang kita kudu belajar, yaitu kehidupan yang selfless. Katakan selfless. Ya, saudara, kita harus belajar hidup selfless. Seperti Yesus hidup. Karena begini, dia yang sudah kasih saudara rencananya. Rancangannya dia bilang, kamu kalau hidupin hidup yang lama, kamu gak akan kemana-mana. Kamu akan ke satu tempat, namanya saudara sendiri tahu, panas atau segala macam. Saudara bayangin sendiri. Tapi dia bilang, aku punya satu hidup. Kamu mau terima apa enggak? Kehidupan ini adalah kehidupan yang selfless. Ya. Nah, saudara, ada satu firman Tuhan. Ini harus belajar. Ya. Satu firman Tuhan di ayat yang selanjutnya, yaitu di Matius 16 ayat 26. Oke, ready? Ya. BIMK versinya ngomong begini. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini jadi miliknya, tetapi ia kehilangan hidupnya? Saudara udah dikasih Zoe sebenarnya. When you receive Jesus,
Firman ini bilang, apa untungnya kamu punya semua, tapi kalau kita kehilangan zoe-nya Tuhan. Saudara bisa lumayan mulai nyambung bahwa hidup di dunia gak sebatas untuk supaya kita sukses di sini. Dapatkah zoe atau hidup itu ditukar dengan sesuatu katanya? Rugi dong. Yesus sedang ajarin apa yang pertukaran yang layak saudara dapatkan dan yang tidak. Yesus sedang ajarin yang mana yang rugi, yang mana yang enggak. Rugi kalau zoe yang Tuhan sudah kasih, the God kind of life yang Tuhan sudah kasih, saudara jual untuk hal-hal yang di dunia. Ada yang jual 30 keping perak, bukan? Namanya Yudas. Dulu sudah ada yang jual. Saya nggak tahu sekarang siapa yang jual, saudara. Nah, perhatikan bahasa Inggrisnya, karena kita akan belajar dari satu kata ini. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Katakan exchange. Nah, saudara, kata exchange punya teman. Coba boleh tolong di next. Exchange punya temannya. Ada exchange, ada transaction. Dua ini beda. Saya jelasin yang exchange dulu. Masih sama saya kan? Exchange adalah pertukaran. Sadar nggak sadar kita melakukan exchange setiap 3 detik. Coba pikir apa itu? Setiap 3 detik sekali atau 2 detik lah kita melakukan pertukaran. Ngapain? Bernafas. Oh, pinter banget ya. Jadi kita nafas, kita tarik kan. Kita ambil oksigen, betul? Kita tiup, kita keluarin karbon dioksida, ya. Ikutin sama saya ya. Kita nafas, kita tarik, kita buang, kita keluarin karbon dioksida. Sekali lagi. Kita tarik yang dalam, stop. Apa yang akan terjadi? Ayo, udah boleh nafas. Apa yang akan terjadi? Waktu kita stop proses exchange, apa yang terjadi? Kita bisa pingsan. Kalau kita nggak nafas, kita mati. Betul gak? Betul ya? Jadi exchange lebih fokus kepada proses. Kalau dia berhenti, sesuatu akan mati. Benar? That's the principle. Nah, waktu kita tarik oksigen, kita keluarin karbon dioksida, oksigen sama karbon dioksida beda, benar ya? Artinya exchange nggak peduli nilainya, pertukarannya nilainya nggak usah sama, benar? Harganya nggak usah sama. Karena dia nggak peduli harganya sama, dia cuma perlu terus terjadi exchange, terus bernafas supaya kehidupan tetap hidup. Nah, kalau lawannya si transaction, dia beda. Dia buat cuan, benar? Dia buat untung rugi. Harus ada hitung-hitungan. Ada cost yang dihitung. Kalau exchange harus terus terjadi. Kalau ini cuan, nggak harus selalu, maksudnya gini, hanya terjadi kalau ada cuan. Kalau nggak ada cuan, nggak ada profit, ini harus terjadi nggak? Nggak usah, bisnis nggak tentu mati kok. Harganya nggak sebanding. Saya nggak ada margin kalau lakukan ini. Ya nggak usah lah. Bisnis mati nggak? Belum tentu, bener nggak? Masih bisa jalan. Jadi kalau ini, saudara, ini lebih hitung-hitungan, bener? Kalau hitung-hitungan artinya dasarnya apa? Diri sendiri. Selfishness. Is that right? Kalau yang ini nggak peduli nilainya, yang peduli harus terus berjalan. Sehingga yang ini dasarnya adalah selflessness, yang itu selfishness. Yang ini dasarnya kasih. Saya kasih sesuatu, saya ambil nggak harus yang senilai. Yang ini give and take, yang ini jual beli, untung rugi.
Oke, sampai sini semua mengikuti. Amin. Nah, kita bawa prinsip ini kepada soal hubungan. Kita bawa ini kepada soal relationship. Katakan relationship. Anak saya kemarin baru ulang tahun, saudara. Anak saya sekarang umur 3, puji Tuhan. Dia sehat, dia luar biasa. Dia sekarang udah bisa ngunyah, aman semuanya. Waktu anak saya masih kecil, saya bilang sama istri saya, Beb, kan namanya pendeta ya, so bijak gitu ya. Beb, nanti kalau anak kita harus bijak ya, pakai uang buat beliin dia mainan ya. Kan dia masih kecil, kadang-kadang mainan gak ngerti ya, kita gak usah beli. Baju-baju kan juga dapat banyak dari hadiah apa segala macam. Ya, kita harus bijak pakai uang. Saya ngomong gitu sama istri saya. Tapi setiap kali ke mall, saudara, setiap masuk Mother Care, saya selalu gak tahan kalau lihat baju anak cewek yang lucu-lucu, betul? Ibu-ibu di sini juga ngalamin hal itu. Jadi saya terus beliin terus dia. Saya kasih anak saya yang terbaik. Saya beliin ini, saya beliin itu, saya beliin ini. Nah, anak saya bisa balas gak ke saya? Dia gak bisa balas ke saya. Saya udah kemarin anak saya sudah mulai sekolah. Saya kelilingin semua kindergarten di Sunter, di Kelapa Gading, di Jakarta. Buat cari yang terbaik buat anak saya. Saya kasih dia sekolahan yang terbaik. Bahkan buat nanti kuliah saya udah mulai nabung sekarang. Buat rumah dia saya juga udah mulai pikirin. Satu hari nanti saya harus nabung mungkin 2% setiap dari pengeluaran. Saya udah pikirin panjang semuanya buat anak saya. Nah, semua yang saya lakukan buat anak saya, itu saya tidak harapkan dia balikin buat saya, benar gak? Orang tua di sini, kita gak harapin balik. Nah, kalau ditarik panjang sampai anak kita nanti umur 20, mungkin sampai dia menikah, menurut saya dia gak akan bisa balikin ke orang tua. Semuanya. Kecuali kita bisa sampai umur 200 kali. Dia gak mungkin akan bisa balikin ke kita. Nah, tapi kita yang orang tua juga gak nuntut apa-apa, benar gak? Kita nuntut yang sama gak? Kita gak nuntut yang sama. Itu proses exchange. Nilainya gak usah sama. Kita gak nuntut yang sama, tapi perhatikan. Pertukaran harus ada yang diterima, benar gak? Makanya istri saya ngajarin anak saya. Setiap kali dikasih barang sama bapaknya, cuman ngomong, thank you daddy. Benar? Nah, waktu kita dengar dia ngomong, thank you daddy, kita udah puas. Sudah puas. Nah, bayangin saudara, kalau anak saya kasih es krim misalnya. Lalu dia bilang, Dedi gak suka pelit banget sih selama ini beliin es krim cuma 1 scoop, 10 scoop kayak ini kayak itu kayak. Besok saya beliin gak? Saya sebel dong, besok saya mungkin gak beliin dia. Ya, nah artinya saudara proses exchange ini bisa diberhentikan sama satu belah pihak. Kalau orang tua nuntut anaknya, lu gak tahu ya, gue udah kuliahin lu, gue udah iniin lu, gue udah ituin lu. Tapi lu, waktu kita mulai tagih balik, proses yang tadinya exchange, hubungan orang tua anak tadinya hidup terus, sekarang menjadi stop. Dan hubungan menjadi mati. Yang barusan gampang saudara, karena hubungan orang tua sama anak. Kalau kita pengen menjadi orang yang selfless, saya tulisin di sini bahwa the more you do exchange, the more selflessness enriches your life. Semakin kita sering exchange, semakin kita sering give and take. Ingat dasarnya kasih, gak usah dapat yang sebanding. Semakin kita selfless. Tapi semakin kita transaksional, kita akan semakin selfish. Semua hubungan pernikahan atau hubungan pacaran dimulai dengan exchange, betul? Gak perlu diajarin. Di sini ada yang ingat jadi waktu dulu pacaran beliin kado. Emang hari ini hari apa, Beb? Bukan apa-apa. Hari ini hari kamu dapat kado. Padahal dia gak lagi ulang tahun. Waktu kita mulai percintaan selalu dimulai dengan exchange.
Tiba-tiba beliin bunga yang cowok, ada yang senyum-senyum tuh, ya kan? Tiba-tiba dijemput, hujan gede banget, tiba-tiba ada orang di depan rumah siap untuk ini. Semua hubungan percintaan dimulai dengan exchange, betul? Semua dimulai dengan kasih. Yang penting memberi, dibalikin apa? Ya udah nanti aja lah urusan nanti. Yang penting saya memberi terus. Semua hubungan cinta dimulai dengan exchange. Tapi perhatikan, setiap perceraian, kalau ditanya alasannya, selalu alasannya transactional. Is that right or not? Pak, pastor, dia tuh begini, begitu, begini, begitu. Dulu dia nggak begitu, tapi sekarang dia begini, begitu. Nikah pertama, anduk basah masih di mana-mana mah nggak apa-apa, tapi masa udah 10 tahun nggak bisa taruh anduk ke tempat yang benar. Hal-hal kecil transaksional terjadi saat hubungan itu mau mati. Jadi saya tulis saudara di sini. When a relationship based on exchange starts turning transactional, sebenarnya we are inviting death into that relationship. Semua hubungan yang dimulai dengan exchange, dengan kasih, kalau berakhir secara transaksional, kita sedang mengundang yang namanya kematian terhadap hubungan itu. Saya boleh minta keyboard sambil bantu untuk iringi saya. Nah saudara, jadi kalau saudara pengen hubunganmu tetap berjalan, kita harus ngapain? Kita harus terus melakukan proses give and take. Gak usah sama nilainya, jangan sedikit-sedikit transaksional, artinya sedikit-sedikit hitung-hitungan. Itu yang bikin hubungan kita semua mati. Nah sekarang dengan prinsip ini, bawa ini kepada hubungan kita dengan Tuhan. Come on. Sekarang dengan prinsip ini, refleksikan hubungan kita sekarang sama Tuhan. Kalau saya tanya kepada saudara sekarang, Tuhan kira-kira melakukan yang mana? Yang exchange atau yang transactional? Exchange karena dia adalah kasih, betul? Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan juga bisa transactional? Semua saya tahu dari mana Tuhan bisa dua-duanya. Saya tahu dari firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan, saudara. Jangan kelewatan yang ini karena firman Tuhan yang ini luar biasa sekali, saudara. Matius pasal yang ke-20. Matius 20. Ini adalah satu perumpamaan di mana saudara tahu perumpamaan di mana ada seorang tuan yang mengundang, dia punya ladang anggur, dia punya kebun anggur, lalu ada orang yang kerja di kebun anggurnya. Ada yang kerja dari pagi dan ada yang kerja sore jam 5, baru mulai dia ikut kerja. Jadi ceritanya ada seorang tuan yang kaya, dia punya kebun anggur, dia cari pekerja dari kota, ada yang pagi-pagi sudah bekerja, lalu jam 5 sore dia pergi ke pasar, dia ambil lagi beberapa orang, jam 5 sore untuk kerja di kebun anggurnya. Ya, konteksnya seperti itu. Matius 20 ayat ke-8. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Jadi ada dua kelompok. Kelompok satu itu kerjanya dari pagi, kelompok satu kerjanya dari jam 5 sore. Perhatikan ayat 9. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing berapa? 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Jadi yang dari pagi kerja, dia pikir begini, yang jam 5 sore baru kerja 2-3 jam aja dapat 1 dinar. Apalagi gua udah kerja seharian. Gua lebih capek dari mereka. Gua harus dapat juga lebih daripada 1 dinar. Nah ayat 11, ketika mereka menerimanya, tapi mereka ternyata juga dapat 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu.
Ayat 12 katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ada kelompok pagi, kelompok sore. Kelompok pagi ternyata sudah ada yang namanya perjanjian. Betul? Sudah ada agreement. 1 hari berapa? 1 dinar. Hubungan mereka transaksional. Sudah ada agreement. Kelompok yang sore, they are just happy. Masih bisa kerja. Siapa sih orang yang mau mempekerjakan cuman kerja 1 jam 2 jam? Mereka cuman happy bisa diundang ke tempat itu dan bekerja. Jadi yang satu bekerja transaksional, yang satu mengharapkan kemurahan tuannya, betul? Dan perhatikan, siapa yang dapat gajinya dulu? Yang pagi atau yang sore? Yang sore yang dapat gajinya dulu. Artinya begini, pilihan kepada kita semua, saudara. You mau sama Tuhan hubungannya exchange atau transaksional? You mau hubungannya sama Tuhan itu give and take? Atau kita mau hubungan kita sama Tuhan hitung-hitungan? Tuhan bisa dua-duanya. Saudara mau yang mana? Kalau saudara mau hitung-hitungan sama Tuhan, siapa yang rugi kira-kira? Kita yang rugi. Kita bisa kasih Tuhan balik apa? Tuhan bisa dua-duanya. Kita mau yang mana, saudara? Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Perhatikan. Dengan apa? Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Thank God, dia mau hubunganmu dengan Tuhan itu exchange. Bukan hitung-hitungan. Karena kalau hitung-hitungan kita gak bisa bayar apa-apa. Kita adalah pihak yang rugi, saudara. Tapi seringkali, saudara, kita hitung-hitungan sama Tuhan. Betul? Tuhan, saya udah lakukan ini, saya udah lakukan itu, saya udah ke gereja, saya udah ke ini, saya udah ke itu. Saya udah pelayanan, saya udah ini, saya udah itu. Mana bagian saya? Tuhan adalah Tuhan, the God of exchange. Dia adalah kasih, saudara. God is love. Saudara 2 jam baca Alkitab, sehari present worship 5 jam. Saudara ambil semua pelayanan, dia gak tambah sayang sama saudara. Dia udah sayang sama saudara. Amin. Dia sudah dari awal melakukan exchange kepada kita. Dia bilang dia adalah kasih. Kasih itu memberi. Kalau saya jatuh bangun, kalau saya berdosa, Tuhan mengasihi kita gak sih? Saudara tahu jawabannya? Kira-kira gimana? Kalau saya melakukan dosa, Tuhan masih mengasihi kita gak? Tuhan masih mengasihi kita. Kenapa? Karena kasih itu memberi. Artinya kalau dia gak cinta sama saudara, dia berhenti jadi kasih. Kalau dia berhenti jadi kasih, maka dia berhenti jadi Tuhan, betul? Tapi dia adalah Tuhan untuk selama-lamanya. Yang mana yang saudara mau? Mau hitung-hitungan apa transaksional?
Makanya firman Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Sama-sama tadi saya sama anak saya, saudara. Semua yang saya lakukan, saya nggak minta itu balik buat saya. Tapi at least saya pengen dengar anak saya ngomong thank you daddy. Benar gak? Itu hal paling kecil. Tuhan kasih saudara sudah banyak hal. Betul? Tuhan cuma pengen kita jadi orang yang gampang mengucap syukur. Di dalam segala keadaan. Ini minimal. At least kita bisa lakukan itu. Nah, at most, saudara tahukah apa yang saudara bisa lakukan buat Tuhan? Jawabannya ada di Alkitab. Ini cerita yang terakhir, saudara. Don't miss this. Matius pasal yang ke-25. Yesus lagi kasih gambaran tentang pengadilan terakhir. Saudara tahu pengadilan terakhir? Ada yang kambing, ada yang domba, ada yang dipisah, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Ya, ayat 33. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan dikumpulkan di mana? Di sebelah kanan. Yang gak melakukan kehendak Allah di sebelah kiri. Ya. Kemudian raja itu berkata kepada orang-orang di sebelah kanannya. Raja itu ngomong kepada orang-orang yang melakukan kehendak Allah katanya. Marilah kalian yang diberkati oleh Bapakku, masuklah ke dalam kerajaan yang disediakan bagimu sejak permulaan dunia. Kenapa kamu bisa masuk kerajaan Tuhan? Kenapa kamu aku sebut melakukan kehendak Allah? Ayat 35 bilang begini, sebab pada waktu aku lapar kalian memberi aku makan. Dan pada waktu aku haus kalian memberi aku minum. Aku seorang asing kalian menerima aku di rumahmu. Aku tidak berpakaian kalian memberikan aku pakaian. Aku sakit kalian merawat aku. Aku dipenjarakan kalian menolong aku. Tunggu sebentar. Gak ada satupun dari kita yang pernah melakukan ini. Benar gak? Dan gak bisa, gimana caranya? Benar gak? Pernah ada yang lihat Tuhan lapar terus kita kasih makan? Gak ada. Makanya ayat selanjutnya, ayat 37. Orang-orang itu bertanya dengan benar. Tuhan, kapan sih kami pernah lihat Tuhan lapar? Lalu kami memberi Tuhan makan? Atau haus lalu kami memberi Tuhan minum? Kapan kami pernah melihat Tuhan sebagai orang asing lalu kami menyambut Tuhan ke dalam rumah kami? Kapan Tuhan tidak pernah berpakaian? Lalu kami memberi Tuhan pakaian. Kapan kami pernah lihat Tuhan sakit atau dipenjarakan lalu kami menolong Tuhan? Gimana caranya balas kebaikanmu? Benar gak? Yesus jawab sendiri. Jawabannya bagaimana? Raja itu akan menjawab, ketahuilah waktu kalian melakukan hal itu, sekalipun kepada salah seorang dari saudara-saudaraku yang terhina, berarti kalian melakukannya kepadaku. Artinya begini saudara, hey, Tuhan udah kasih semua, betul? Saudara setuju? Tuhan udah kasih semua buat saudara. Kita gak bisa balikin. Tapi kata Tuhan begini, minimal kamu bisa mengucap syukur. Hubungan kita akan terjaga, betul? Exchange, prosesnya akan terjaga. Tapi kalau kamu mau lebih, kalau kamu mau melakukan sesuatu buatku, ada caranya. Gimana? Lakukanlah exchange, give and take kepada sesamamu katanya. Berikan kemuliaan buat dia. So, saudara, saya ada ribut sama tetangga seberang. Boleh ya, saya cerita hal yang simple. Saya ada ribut besar sama tetangga seberang rumah saya. Rumah dia seberang-seberangan, jalannya kecil. Percaya nggak percaya sudah ributnya udah 3 tahun. Ini pendeta apa sih ini ribut sama tetangga. Satu kompleksnya tahu sih saya pendeta. Terus saya ribut terus sama dia. 3 tahun yang lalu saudara, saya parkir mobil di depan pagar saya. Boleh gak? Boleh dong. Saya parkirnya udah mepet. Lalu ada mobil molen lewat. Tahu ya mobil molen tuh truk gede. Nah itu mobil molen, dia nabrak pergolaannya seberang rumah saya. Si Enci. Saya ributnya sama si Enci lah, perempuan. Dia single mom. Suaminya suka datang tapi suaminya udah keluar dari sana. KDRT. Digebukin. Rumahnya sering teriak-teriak. Anaknya juga kayak begitu saudara. Teriak-teriak. Masih kecil anaknya 7 tahun.
Nah, itu molen nabrak pergolanya si Enci. Pergolanya roboh. Dia ngamuk lah sama saya. Gara-gara lu tuh parkir mobil lu kegedean. Ini jadi molen nabrak pergola gua. Si molen udah ganti duitnya. Emang salah saya? Bukan kan? Nah tapi sejak saat itu, dia stalk kehidupan saya. Dia stalking kehidupan saya, saudara. Setiap Gojek yang datang, kalau ada Gojek datang ke rumah saya, dia langsung keluar. Dia teriak-teriakin Gojek, "Pak, pergi lo. Ngapain lama-lama di sini?" Semua begitu. Tukang mandiin anjing saya aja minggat, saudara. Saya punya anjing corgi lucu bener. Panggil orang mandiin. Tukang anjing saya aja bilang, "Saya nggak mau lagi ke rumah kamu," katanya. Setiap kali saya parkir motor, si Enci itu keluar dan dia maki-maki saya. Dia keluarin kata-kata yang wah berantakan banget, saudara. Saudara, durinya sih nggak bikin saya mati, bener ya. Tapi enak gak hidup di dalam duri gitu. Setiap kali mau keluar rumah, setiap keluar pintu rumah nih, kan ke garasi. Setiap keluar, jegrek ada bunyi kan, karena deket. Kalau saya lihat seberang rumah, ada kepala si Enci begini. Dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia diam aja ngeliatin apa yang terjadi. Di dalam rumah saya, enak gak? Gak enak banget. Mama saya pernah dimaki-maki, lagi beli bubur. Banyak dosa lu, ini lu, itu lu, kurang ajar lu. Mama saya udah mau 80 digituin terus. Udah panas banget, saudara. Pas satu kali saya lagi pulang ke rumah, saya lihat mama saya lagi ribut sama lakinya. Lakinya mau pukul mama saya. Sorry ya, saya pastor juga manusia. Saudara dukung saya kan? Dua tahun lalu, saya kalau ajak jalan anjing, dengan hati yang menangis, saya tumpang tangan ke rumah dia. Nangis gak? Nangis. Kesel gak? Masih kesel. Tapi saya bilang, saya gak tahu masalah dia Tuhan. Ringankan masalah dia. Udah, jangan lama-lama, nanti kepalanya keluar. Itu 2 tahun lalu. Kejadian terus, istri saya digituin. Istri saya kalau keluar dilihatin, saudara. Enak gak sih saudara kalau keluar rumah, tiba-tiba ada kepala keluar ngelihat begini. Anak saya 2 tahun, 3 tahun, kalau setiap sore mau pergi ke taman sama Mbak. Setiap kali kalau ke taman dia keluar dan dia nyanyi, saudara. Anak saya namanya Reina. Dia nyanyi begini, di depan anak saya. Reina gila, Reina gila. Saudara bayangin, saudara kalau jadi orang tua, mau lu robohin gak tuh? Boleh ya? Sedikit bercanda boleh dong. Lu mau robohin gak tuh rumahnya? Anakmu dikatain gila. Ini anak polos, gak tahu apa-apa, bener gak? What will happen to my daughter? Puncaknya minggu lalu. Saya parkir, jadi saya udah janji sama dia. Udah jangan ada yang parkir di depan rumah dah. Nanti ada molen nyenggol lagi. Minggu lalu saya parkir di sebelah rumah saya. Sebelah rumah saya rumah dijual. Boleh gak parkir situ? Boleh dong, kan banyak yang parkir situ. Saya lagi di kantor tuh jam 2 siang. Tiba-tiba istri saya WA. Si Enci cari perkara. Nih fotonya. Saudara tahu fotonya waktu saya lihat. Dia parkir mobilnya di depan rumah saya. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, karena dia bilang mobil saya parkir di situ, dia nggak bisa atret masuk mundur. Pasti bisa dong. Saya bilang, itu bisa, kamu nggak usah pindahin mobilnya. Jangan ikutin orang ini. Istri saya lapor ke RT, lapor ke Satpam. Satpam datang, Satpam kepahitan karena dikatain lagi sama dia. Kamu kok belain dia sih? Kamu disogok ya? Udah macam-macam. Dan saya jam 2 siang dikabarin bahwa dia gak mau pindahin mobil. Saudara, sorry, saat itu saya gak jadi pastor. Saya ngamuk ya saudara. Saya langsung dari kantor, saya nyetir pulang 1 jam sampai rumah. Saya langsung ribut sama dia.
Saya bilang sama dia, ini bukti semua CCTV ada. Kalau mau diterusin, siapa yang rugi? Pokoknya lama 1 jam ribut, akhirnya dia pindahin mobilnya, saudara, dan ribut. Dia bilang, lu banyak dosa lu. Emang saya banyak dosa, saya bilang. Ini kejadian beneran, saudara. Akhirnya di depan RT kita ribut, dan saya udah gak tahan. Saya bilang, 3 tahun sudah cukup. Saya langsung telepon pengacara saya. Di depan dia. Pak, saya mau ajukan kasus somasi. Saya bilang. Orang ini harus kena batunya, saya bilang. Setelah selesai ngomong itu, saudara, semalaman saya gak bisa tidur, gak ada damai sejahtera. Bukan karena itu. Nah, saudara tahu, besoknya mobil saya yang parkir di sebelah, bannya kempes. Ada paku segini. Segini saudara beneran. Mestinya saya tampilin di sini ya. Ada paku segini. Saya udah langsung mikir dong. Kalau mobil aja dijahatin. Tapi gak ada bukti sih. Tapi kebetulan gak? Kayaknya sih gak kebetulan ya. Bener gak? Saudara dukung saya kan? Bercanda. Saya gak tahu itu kebetulan apa bukan. Tapi saya jadi mikir, kalau nanti dia jahatin anak saya gimana? Kalau dia lempar roti, diolesin racun tikus, anjing saya makan gimana? Istri saya gimana? Istri saya cuma sama suster yang masih muda, sama anak saya. Bertiga doang, gak ada siapa-siapa. Saya stres banget saudara soal itu. Tapi saya bilang sama dia, saya udah laporin kamu. Besoknya dia bilang begini, hari Minggu itu. Dia bilang begini, dia bilangnya ke Pak RT, dia gak berani ke saya. Pak RT nyampein ke saya, Pak Randy ini si Enci, dia ngajak damai katanya. Ngajak damai bagaimana? Katanya dua-duanya saling melupakan, saling memaafkan. Saya bilang, saya harus maafin apa? Saya gak salah. Kenapa dia harus maafin saya bilang. Ya pokoknya si Inci ngomong begitu, dua-duanya harus saling melupakan, saling memaafkan. Dan Bapak Randy dikasih waktu sampai Rabu, kalau enggak dia juga lapor polisi. Sok saya bilang. Ayo, saya udah lapor Pak. Malamnya saya gak bisa tidur lagi saudara. Kenapa? Gak damai sejahtera. Akhirnya kemarin saya telepon Pak RT, saya bilang, sorry Pak RT, saya juga gak mau ribut. Tapi saya udah keburu pakai pengacara. Saya bilang. Tapi tuntutan masih bisa dicabut ya. Kalau dia mau meminta maaf. Udah itu aja. Just say sorry di depan saya 1 kali. And then everything is done. Begitu saya ngomong itu saudara. Segala beban damai sejahtera yang gak damai itu semua hilang dalam diri saya. Karena setiap kali saya mau jahatin si Enci saudara. Perhatikan. Tepuk tangannya habis ini ya. Karena setiap kali saya mau jahatin si Inci, saya selalu ingat saudara, saya lagi bikin ini khotbah. Ini baru minggu lalu. Saya lagi bikin ini khotbah dan saya tahu Tuhan udah exchange his life for me. Saya udah terima yang Zoe yang luar biasa. Dan Tuhan sendiri bilang, kalau saya jahatin dia, si Inci, hubungan saya sama Tuhan juga rusak, benar gak? Karena dia bilang apa yang kamu lakukan buat orang yang gak bisa balas, kamu itu lakukan buat Tuhan. Saya selalu keinget itu. Jadinya ya udahlah saya pikir, gak usah jahatin dia, biarin saya gak terima yang baik. Tapi saya mau mengampuni dia, saya kemarin sempat doain dia, anaknya supaya sehat, saya doain rumahnya, dia supaya gak digebukin lagi sama suaminya. Apa yang saya dapat gak ada dari Sinci, tapi saya tahu waktu saya memaafkan dia, saya sebenarnya sedang berbuat sesuatu, saya memberikan yang baik yang memuliakan Tuhan. Saya harap saudara tetap dukung saya. Saya akan tutup dengan 1 ayat, boleh ya? Saudara nggak dapat ayat ini. Lukas 6.
Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan saudara. Itu yang akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Perhatikan, ada yang aneh gak? Saya ada merahin apa saudara? Saya ada merahin titik 2. Harusnya saya pikir titik 2-nya harusnya ada 2. Titik 2 yang pertama menjelaskan apa yang diberi. Titik 2 yang satu lagi menjelaskan harus beri apa, benar gak? Adilnya begitu, benar? Tapi thank you God, titiknya cuma 1. Kalau titiknya 2, kalau Tuhan kasih spesifikasinya apa yang kamu harus beli, firman ini jadi transaksional, betul? Nangkep gak? Tapi Tuhan itu menginginkan exchange sama saudara. Tuhan menginginkan hubungan yang penuh dengan kasih. Artinya begini, dia bilang beri. Apa yang diberi, dia gak kasih tahu. Tapi dia udah kasih tahu apa yang saudara akan dapat. Yaitu takaran yang baik, yang padat, yang digoncang. Tumpah itu berkat ke dalam kehidupanmu. Kalau saudara mau memberi sesuatu. Apa sesuatu itu saudara? Kita gak bisa balikin ke Tuhan. Kita bisa balikin at least tadi kita bersyukur. Dan gimana cara balikin ke Tuhan adalah kita yang melakukan exchange kepada orang-orang yang tidak bisa membalas sesuatu kepada kita. Karena itu saudara akan dapat apa yang dipadatkan, goncang dan tumpah buat engkau berikan Tuhan kemuliaan. Kalau Tuhan pengen hubungannya terus jalan sama saudara, saudara sudah tahu harus gimana, betul? Jangan jadi hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau saudara ada orang yang bersalah kepada dirimu, saudara kudu mengampuni gak? Saudara kudu mengampuni kayak saya ngampunin si Enci. Karena kita udah dapat pengampunan dari dia, dan kita gak bisa balas dia. Tapi in exchange dia pengen kita mengampuni orang. Karena kalau kita berbuat sesuatu kepada orang, kita bantu orang. Kita jadi berkat buat orang, kita jadi terang buat orang. Itu seperti saudara balikin sesuatu yang memuliakan Tuhan, saudara. Suami istri, kalau mau hubungannya tetap jalan, jangan transaksional. Lakukan terus exchange. Gak apa-apa kalau kali ini si suami yang kasihnya lebih dikit kepada istri. Emang kenapa? Kalau istri bisa lebih banyak ngasih kepada suami, lanjutkan itu. Supaya hubungan, proses tetap berjalan. Saudara yang berbisnis, saudara boleh set harga. You can be transactional as you want karena saudara butuh profit. Tapi saya cuma pengen bilang, saudara juga orang Kristen. Kadang-kadang harus ada kasih second chance. Saudara yang kerja di marketplace kantoran sama kayak saya. Jangan cuma bekerja karena saudara dibayar segitu. Itu transaksional. Selalu ingat, kita udah dikasih Tuhan banyak. Walaupun saya cuma dibayar segini, saya kerja buat bos saya 2 kali lipat. Bos saya nggak lihat nggak apa-apa, tapi Tuhan lihat, betul? Ini adalah prinsip yang sangat powerful di dalam kehidupan kita, saudara. Terakhir, jangan hitung-hitungan sama gereja Tuhan. Boleh saya dengar amin? Jangan hitung-hitungan sama pekerjaan Tuhan, boleh saya dengar amin? Tuhan udah kasih yang banyak, dan dia udah bilang apa yang dia mau kasih buat saudara. Masa iya buat pekerjaan Tuhan kita hitung-hitungan? Gak apa-apa ya, sedikit keras. Kenapa saya berani ngomong keras? Karena Lukas 6 ini udah buat saudara. Gak ditarik lagi sama Tuhan. Cuman yang pilih mau dapat ini apa enggak itu semua kita. You want your life to be selfish? Or you want your life to be selfless? Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, mari bangkit berdiri.
Satu lagu terakhir, refnya aja secara cepat. Saya pengen saudara 5 menit aja nyanyiin lagu ini dari hati, boleh? Be grateful to God. At least saudara bisa berterima kasih di sore hari ini. Dan saudara bisa keluar dari tempat ini dan menikmati berkat-Mu. Karena saudara cuma diminta mengucap syukur, betul? Ya, satu lagu, satu ref yang sangat indah. Ya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri dari dalam hati. Dari dalam hati. Takkan mungkin ku balas balik apa yang ku miliki. Pikirkan kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Dia. Seluruh hidupku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Angkat tanganmu buat Dia, karena Dia baik. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ayo sekali lagi. Sekali lagi buat Tuhan kita. All out, kasih yang terbaik buat Dia. Banyak, thank you Lord, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan ini hidup kami Tuhan, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak, firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Begitu berharga kehidupan yang Kau berikan buat kami semua. Zoe, a selfless life. Kehidupan yang begitu indah. Kami gak bisa balas apa-apa buat Engkau Tuhan. Hanya dengan rasa syukur. Dan hamba-Mu berdoa buat kami semua di tempat ini. Supaya kami boleh belajar selfless. Supaya kami boleh belajar gak egois Tuhan. Kalau kami gak bisa balas apa-apa buat Engkau, biar kami persembahkan hidup kami buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau dedikasikan hidup kami buat keluarga kami, buat istri kami, buat pasangan kami, buat anak kami, buat orang tua kami Tuhan. Buat gereja-Mu Tuhan, buat sesama-Mu Tuhan. Gak peduli agamanya sama apa enggak, jadikan kami terang ya Tuhan. Berkati kami supaya kami jadi berkat Tuhan. Karena kami tahu Kau telah berikan yang terbaik. Takaran yang indah, yang padat, yang digoncang, tumpah keluar, itu adalah bagian daripada kami. Ajari kami hidup seperti Yesus hidup. A selfless life. Biar Roh Kudus yang bekerja buat kami semua. Biar kami murah untuk mengampuni. Biar kami gampang untuk memberi. Biar kami gampang untuk memberikan senyum. Biar kami gampang untuk memberkati orang. Biar kami gampang keluarkan kata-kata yang baik Tuhan. Karena cuman itu yang bisa kami lakukan buat Engkau. Selain rasa syukur kami. Firman-Mu sudah selesai Tuhan. Terima kasih
terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Dengan tetap berdiri kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu selama hidup kami ini Tuhan. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu Bapa. Pada saat ini Tuhan kami ucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau tabur pada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk hamba-Mu Pastor Randy ya Bapa. Kiranya Kau terus mengurapi Bapa. Memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan memakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Kau sertai, Kau lindungi keluarganya Bapa. Anak istrinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Bapa. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang terikat Kau lepaskan ya Bapa. Yang memiliki masalah keluarga, bisnis, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami dan kami akan membuka hati kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati Engkau, melindungi Engkau, mencurahkan kasih karunia berlimpah-limpah, serta persekutuan manis Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara. Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik.
Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.